Anjay, bentar. Kayaknya salah video deh, bukan ini. Nah, ini yang bener. Oke guys, jadi ini udah ada di UI. Nah, anak UGM pergi ke UI gitu kan. Sekarang udah sama anak-anak UI ya, bener kan? Iya bener, ya. Alhamdulillah. Jadi aku mau tanya nih sama kalian. Jadi kan anak UI di mata masyarakat tuh udah, wih, anak UI gitu kan. Sebenarnya sih sama aja ya. Mungkin karena UI itu udah kelihatan integritas sama kredibilitasnya, sejarahnya juga udah panjang, jadi orang-orang kayak mandang UI itu bagus banget. Tapi sebenarnya kalau secara insight-nya itu sebenarnya sama aja. Kan di masyarakat tuh anak UI kelihatan pinter-pinter. Itu bener nggak sih? Atau gimana? Enggak semuanya lah. Nggak semuanya. Enggak semuanya. Gini kan, anak UI itu kan terkenal pinter-pinter kan, ya. Di masyarakat terkenal gitu. Itu setelah masuk di UI ngerasa gitu bener atau enggak? Dari skala 1 sampai 10 menurut saya 8 sih. Kayak 8. Kalau pinter banget enggak, cuman kalau dibanding saya kan udah pernah kuliah sebelumnya di universitas itu. Kalau dibanding ke universitas lama iya. Cuman kalau sesuai ekspektasi saya lebih tinggi dari itu, cuman ya 8 lah. 8 dari 10. Oke, 8 dari 10. Kalian pasti di sini tau lah lagu Genderang UI, coba bisa nyanyiin nggak refnya? Ada refnya nggak sih sebenarnya? Enggak kan? Ya, salah satunya gini. Gimana? Ibu kota negara, Oh iya. pusat ilmu budaya bangsa. Aku apa ya? Lanjut. Nah, itu kalau ibu kota kan mau dipindah nih, rencananya tapi nggak tahu gimana. Mau dipindah ke Palangkaraya. Nah, itu gimana tuh nasib Genderang UI itu? Ayo. Gimana? Kalau menurut gue sih it's okay ya, kalau misal ada perubahan di lagu, literally ya itu yang terjadi gitu loh. Kalau ibu kota dipindah, ya kalau ada perubahan di lagu nggak masalah, fleksibel lah. Kan ada wacana ibu kota mau pindah ke Palangkaraya. Nah itu gimana nasibnya Genderang UI gimana coba? Waduh. Wah nggak tahu ya. Cuman kalau kita lihat lagu-lagu lain yang kayak apa namanya, Keroncong Kemayoran, itu kan udah berubah dari lirik aslinya. Kayak ya it's okay sih kalau seandainya ada bakalan diubah-ubah dikit ke depannya. Jadi nggak apa-apa ya? Oke lah. Nggak apa-apa karena ya Keroncong Kemayoran juga lirik aslinya nggak gitu sih sebenarnya. Pernah denger gak sih kan ibu kota dari Jakarta mau dipindah ke Palangkaraya? Nah itu menurut lu gimana? Nasibnya Genderang UI itu loh gimana? Ibu kota negara ya. Masalahnya Genderang UI juga ada yang diubah tuh liriknya. Oh, pernah diubah. Ada salah satu bagian yang liriknya diubah. Jadi kalau misalnya menurut gue sih ya diubah aja sih nggak apa-apa. Ya sih bisa diaransemen, tapi kan kalau menurut aku itu lagu itu orisinal gitu, originalitasnya terlihat dari lagu itu Genderang UI. Jadi kalaupun nanti ibu kotanya dipindah ke Palangkaraya, ya sebenarnya nggak masalah, nggak usah diganti aja, soalnya itu bisa nunjukin kalau UI itu pernah ada di Jakarta, di ibu kota negara. Pernah gitu. Ada di ibu kota. Kalau dalam kasus ibu kota jadi dipindahkan ke Palangkaraya. Gak apa-apa, jadi nggak jadi ibu kota negara ntar jadi apa gitu. Ya serah gitu kan. Ibu kota negara, banyak lah. Ibu kota Depok, ibu kota ya serah. Intinya juga dengan UI ada di Depok juga sebenarnya udah salah. Nah kalian pernah denger kan sistem peringkingan di Indonesia itu pasti beda-beda. Nah salah satunya itu yang dikeluarin oleh salah satu lembaga, dan itu UI nggak ada di tempat nomor 1 kan, biasanya di atas nomor 1 terus. Nah itu, dan anehnya itu Jogja yang nomor 1. Itu menurut kalian tau lah Jogja apa uniknya ya? Gimana? Dan pandangan kalian bagi UGM? Wih, nyebut merek UGM. Ya kalau tentang ranking itu, jadi tergantung sih. Sebenarnya kan ada tuh namanya lembaga yang internasional, QS, World Rank. QS, itu kebetulan di situ UI tahun ini ada di peringkat pertama, dan kalau saya cari di Google juga banyak yang mengatakan bahwa perankingan dari QS itu kredibilitasnya bisa terjamin karena banyak perusahaan juga pakai
sistem rankingan dari QS itu. Sedangkan kalau misalkan menurut lembaga riset yang atau ya lembaga yang merankingkan, sedangkan UI itu nggak di nomor 1, ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Who knows? Ya. Karena balik lagi juga setiap metode perankingan yang keluar itu punya aspeknya apa sih yang diutamakan gitu kan, nggak setiap perankingan yang keluar itu punya aspek yang sama. Tingkat yang kayak gini tuh nggak penting sih. Maksudnya yang kalau misalnya gue rasain itu lebih ke masyarakat. Gimana masyarakat tuh nganggap kalau anak UI itu pasti dapat kerjanya gampang. Maksudnya sering banget gue dengar kalau terutama ya ojek gitu ya, bilang kalau misalnya nanya kak gue kuliah di mana gitu, gue bilang gue jawab kuliah di UI, pasti bilang wah kerjanya gampang, pasti pinter gitu. Padahal mah enggak, gue juga nggak tahu sih pinter apa enggak. Iya. Pandangan tentang anak lain nih, spesifik aja ya, yang di peringkingan tadi kan salah satunya universitas di Jogja, tahu kan apa? Pandangan lu sendiri tentang anak-anak Jogja itu kayak apa? Anak Jogja atau spesifik univ itu? Waduh susah, soalnya saya dikit banget sih teman yang masuk sana, cuman secara garis besar masih menang UI lah. Oh siap. Anak UGM tuh kayak apa gitu? Kalau menurut aku ya UGM itu kan kampus kerakyatan. Mereka tuh kayak gimana ya? Mungkin karena posisinya dia di Jogja, di Jawa yang penuh budaya, mereka kelihatannya kayak ikut go in the flow sama culture yang ada di Jogja. Terus habis itu go in the flow kayak air kayak semua itu. Habis itu mereka juga gimana ya, kan kampus kerakyatan tuh mereka kayak mungkin lebih peduli sama masyarakat juga. Kalau mungkin bisa dikatakan gudang penelitian sosial budaya bisa aku akuin juga di UGM banyak banget. Lihat anak UGM tuh kayak apa sih? Bayangan lu Jogja tuh kayak apa? Apa ya? Kan belum pernah ke Jogja kan? Iya, belum. Apa ya? Bayangan gue tuh pasti kalau gue ya, anak UGM tuh pasti pinter. Apa ya? Bahkan lebih pinter dari kalau gue anggap kayak lebih pinter dari UI. Kok bisa? Karena gue pilihan pertama gue UGM dan gue gak dapet. Gitu? Iya. Oke. Plus, what do you think about Hana Anissa? Jadi dari video ini aku nggak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tapi untuk menunjukkan bahwa manusia itu beragam guys. Dalam artian begini, dalam menanggapi sebuah wacana atau kebijakan, setiap manusia pasti punya sudut pandang masing-masing. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. See you di video berikutnya.